guys, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan perencanaan dan pengembangan karir. Nah, mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya sebenarnya karir itu apa sih? Nah, karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang dimiliki atau dipegang oleh seseorang selama kehidupan kerja seseorang tersebut. Nah, sebelum lanjut ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cindy Clara Lotte. Saya seorang mahasiswi aktif semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen di Universitas Samratulangi Manado. Nah, untuk tidak membuang-buang waktu, mari kita masuk ke dalam materi. Menurut Cole Susilo Martoto, perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan-kemungkinan seorang karyawan atau anggota organisasi sebagai individu meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Nah, keberhasilan karir seseorang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan formal. Yang kedua, pengalaman kerja. Yang ketiga, sikap atasannya. Yang keempat, prestasi kerjanya. Yang kelima, bobot pekerjaannya. Yang keenam, adanya lowongan jabatan. Dan yang ketujuh, produktivitas kerjanya. Perencanaan karir atau career planning adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Pengembangan karir atau career development meliputi aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Ada beberapa prinsip dalam pengembangan karir, yaitu yang pertama, pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir. Yang kedua, bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik. Yang ketiga, pengembangan akan terjadi hanya jika seorang individu belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Dan yang keempat, waktu yang digunakan untuk pengembangan dapat direduksi atau dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan pekerjaan individu yang rasional. Berikut ruang lingkup perencanaan karir mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan jenjang jabatan atau pangkat karyawan. Dan yang kedua, perencanaan tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yaitu proses atau langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menyusun rencana karir terdiri atas yaitu yang pertama menilai diri sendiri, yang kedua menetapkan tujuan karir, yang ketiga menyiapkan rencana-rencana, dan yang keempat melaksanakan rencana-rencana tersebut. Ada berbagai pertimbangan dalam perencanaan karir, di antaranya yaitu masa jabatan yang singkat, masa jabatan yang terlalu lama, dan keinginan dipindahkan dari jabatan tertentu. Materi selanjutnya yaitu informasi dan konseling pada perencanaan karir. Bagian A. Informasi karir. Adanya informasi atau jabatan yang lengkap tentang perencanaan karir bagi para anggota organisasi atau karyawan memudahkan anggota organisasi untuk mengetahui ketentuan, persyaratan, jenjang atau arah karir dalam organisasi. Bagian B. Konseling karir. Menurut T. Hani Handoko, pembimbing karir perlu menyadari bahwa karir merupakan bagian dari rencana hidup seseorang, sehingga rencana karir yang ditetapkan seharusnya adalah bagian integral dari rencana hidupnya. Sehingga perlu adanya bimbingan karir untuk penilaian pribadi dalam suatu organisasi. Implementasi perencanaan karir merupakan pengembangan karir. Untuk itu, pengembangan karir dapat didefinisikan sebagai semua usaha pribadi karyawan yang ditujukan untuk melaksanakan rencana karirnya melalui pendidikan, pelatihan, pencarian, dan perolehan kerja serta pengalaman kerja. Titik awal pengembangan karir dimulai dari diri karyawan sendiri, di mana setiap orang bertanggung jawab atas pengembangan atau kemajuan karirnya.
Manfaat perencanaan karir. Perencanaan karir sebagaimana telah diuraikan di atas jelas sangat bermanfaat tidak hanya bagi para karyawan atau anggota organisasi dalam pelaksanaan tugasnya, tetapi juga bermanfaat bagi organisasi secara keseluruhan. Manfaat perencanaan karir dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Yang kedua, menurunkan perputaran karyawan. Yang ketiga, mengungkap potensi karyawan. Yang keempat, mendorong pertumbuhan. Manfaat pengembangan karir. Pada dasarnya, pengembangan karir dapat bermanfaat bagi organisasi maupun karyawan. Adapun bagi organisasi, pengembangan karir bermanfaat untuk yang pertama, menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan-karyawan yang berkualitas. Yang ketiga, menjamin agar kelompok-kelompok minoritas dan wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan karir. Yang keempat, mengurangi frustasi karyawan. Yang kelima, mendorong adanya keanekaragaman budaya dalam sebuah organisasi. Yang keenam, meningkatkan nama baik organisasi. Bagi karyawan, pengembangan karir identik dengan keberhasilan karena pengembangan karir bermanfaat untuk yang pertama, menggunakan potensi seseorang dengan sepenuhnya, yang kedua, menambah tantangan dalam bekerja, yang ketiga, meningkatkan otonomi, dan yang keempat, meningkatkan tanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.